Halo sobat olahraga sekalian, saya mau coba bikin semacam konten baru ya. Jadi ini saya kasih istilah ngobras ya, ngobrol waras. Untuk kali ini saya mau coba membahas, kan banyak pasien-pasien saya itu penyakit kronik ya, diabetes, hipertensi, kolesterol, sakit ginjal, pokoknya harus memerlukan pengobatan jangka panjang gitu ya, perlu modifikasi gaya hidup yang baik. Nah, kebanyakan pasien-pasien saya kalau disuruh olahraga tuh susah banget ya, apalagi yang ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Ini bukan mendiskreditkan ibu-ibu rumah tangga ya, itu pekerjaan yang sangat mulia dan berat memang dan capek gitu, tapi mereka semua rata-rata beralasan saya sudah terlalu lelah melakukan pekerjaan rumah tangga, masa masih mesti olahraga lagi, apa itu nggak bisa dianggap sebagai olahraga dok gitu, nanyanya selalu begitu. Sayangnya memang tidak bisa gitu ya. Jadi pekerjaan rumah tangga itu dianggapnya sama dengan daily activities ya, aktivitas fisik harian. Memang tetap perlu dilakukan ya, karena itu menunjukkan bahwa kita tetap memakai tubuh kita, otot-otot kita untuk bergerak untuk aktivitas fisik yang baik. Sama dengan saya misalnya melakukan pekerjaan saya sebagai seorang dokter. Saya keliling rumah sakit, berjalan mengunjungi pasien dari bed ke bed, kemudian saya juga di poliklinik meskipun duduk tapi kan ada periksa ke tempat tidur. Nah, itu juga aktivitas fisik yang tidak bisa dikategorikan sebagai olahraga. Olahraga itu perlu intensitas tertentu, perlu durasi yang konsisten, yang konstan, jadi terus menerus. Kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga misalnya lagi nyetrika gitu, kan nggak mungkin dia nyetrika dengan kecepatan sampai detak jantungnya 120 kali per menit, ya kan pasti kan santai, dinikmatin, ototnya juga nggak yang dirangsang dengan beban yang tertentu sehingga terjadi perubahan otot menjadi hipertrofi, kan nggak begitu ya. Jadi makanya memang kegiatan-kegiatan rumah tangga apapun itu ya, menyetrika, nyapu, ngepel, itu tidak bisa dikategorikan sebagai olahraga. Nah, khusus untuk penyakit kronik memang dianjurkan olahraga 150 menit per minggu. Saya sudah coba ya bikin konten tentang hal itu, lebih detailnya bisa teman-teman saksikan di video awal tahun kemarin. Tapi mungkin buat yang ngerasa aduh 150 per menit per minggu gimana caranya dok, nggak sempet, saya sudah terlalu sibuk, saya nggak mau ngejudge gitu ya, tapi saya akan coba sharing yang saya lakukan gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat saja, saya praktek, teman-teman bisa lihat jadwal praktek saya di Instagram Siloam gitu ya. Saya praktek di dua rumah sakit Siloam dari pagi sampai malam, tapi saya masih membuat waktu ya. Istilah saya itu jangan meluangkan tapi membuat waktu ya, karena kita harus menganggap olahraga itu adalah bagian dari keseharian kita gitu. Nanti teman-teman bisa lihat ya, dengan segala kesibukan saya tersebut gitu ya, teman-teman saya yang dokter pun juga tetap menyempatkan gitu ya, membuat waktu untuk olahraga di sela-sela kesibukan, dan ternyata bisa kok. Dan itu tidak mengorbankan waktu bersama keluarga, tidak mengorbankan waktu untuk me time gitu ya, untuk misalnya nonton Netflix, atau saya masih senang main musik atau bermain game gitu ya. Jadi tetap bisa ya, ternyata achievable. 150 menit itu bahkan setelah dijalanin sebentar loh gitu ya. Jadi langsung aja, ini rekapan aktivitas saya selama 1 minggu yang konsisten saya jalankan ya. Semoga bisa jadi referensi teman-teman gitu ya. Saya untuk jenis olahraganya saya membagi menjadi kardio ya, yang melatih jantung dalam bentuk entah saya melakukan treadmill atau saya suka badminton gitu ya. Sama saya tetap melakukan resistance training, angkat beban ya, nge-gym gitu ya. Dan setelah nge-gym saya stretching gitu ya, sebagai bentuk pendinginan gitu ya. Jadi untuk olahraga peregangannya itu digabung sama pasca fitness, pasca nge-gym untuk latihan bebannya ya. Semoga bisa membantu, dan yuk 2025 kita bukan luangkan ya, tapi cantumkan waktu, slot waktu khusus memang untuk olahraga. Apapun yang terjadi, kecuali sedang sakit, saya akan olahraga supaya makin bugar, supaya pasien-pasien yang mengalami penyakit kronik makin sedikit, jadi saya pasiennya berkurang, jadi saya bisa lebih banyak lagi waktu untuk olahraga. Salam sehat, salam waras. Wow!